Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita bersama pacar saya. Halo sayang. Halo. Jadi kami ini nggak mau mengedukasi kalian sebenarnya. Banyak kali orang-orang yang belum mampu ya untuk menjadi laki-laki yang asik sebenarnya, sehingga dia tidak mampu mengoptimalkan potensinya, sehingga ketika awal-awal pendekatan untuk kenalan sama cewek aja dia akhirnya awkward dan sebagainya gitu. Nah, sehingga pembahasan kali ini adalah kita membahas cowok-cowok atau tipe-tipe cowok yang membosankan ketika awal-awal kenalan. Nah, kalau saya sendiri nih kira-kira ketika deket sama cowok nih yang membosankan itu kira-kira dia ngapain sih gitu loh. Kan kalau kalau misalnya yang deketin kamu kan sebelum aku kan banyak toh yang membosankan gitu-gitu. Nah, kira-kira mereka itu seperti apa? Kebanyakan ya. Mm-mm. Kebanyakan yang bikin bosen itu kayak kalau di chattingan. Kalau di chattingan tuh dia nggak bisa nyari topik. Oh iya ya. Ya kan jadi kayak bahasnya tuh muter-muter itu aja. Kayak misalkan tiba-tiba gitu, udah makan belum? Udah, walah, udah gitu doang stuck di situ. Oh iya iya. Stiker-stiker mulu gitu kan. Itu membosankan banget gak sih? Oke. Terus habis itu dia juga kayak tiba-tiba flexing gitu ya, apalagi tuh first date ya, aduh. Iya benar-benar. Oh jadi itu ya guys ya. Jadi yang pertama bahwa dia tidak mampu membawakan topik yang menarik sebenarnya ya ketika berkomunikasi. Sementara komunikasi ini adalah salah satu tips atau apa namanya kunci utama dalam menjalani relationship. Jadi ketika kita mau pacaran atau mau deketin cewek ya kita mampu dulu dalam upaya untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, sebenarnya kalau dalam kajian-kajian yang udah kita berikan sebenarnya itu tuh ada orang-orang yang mungkin dia awal-awal saja sudah menanyakan hal-hal yang privasi gitu. Kamu pernah nggak sih ditanyain tiba-tiba baru kenalan, kamu kerjanya apa, gajinya berapa gitu-gitu? Iya, pernah banget dan itu risih banget. Aku bisa langsung hilang dari peradabannya. Iya benar. Berarti pernah ada ya kayak gitu ya? Pernah ada kayak misalkan, kak, dia apa kerja gitu? Kerjanya di mana? Gajinya berapa sih BTW gitu? Ih, apa banget. Iya. Sebenarnya itu kalau misalnya apa namanya sudah lama mungkin boleh, tapi kalau misalnya baru-baru kalau bisa dihindari ya guys ya, karena memang kadang-kadang cowok-cowok seperti ini atau menanyakan langsung seperti itu dia langsung mengukur apakah perempuannya selevel sama dia atau enggak. Nah, ketika dia melakukan seperti itu, maka perempuannya akan risih dan ngerasa cowok itu yaitu tadi ngelihat apa namanya membanding-bandingkan dia lah dengan cewek-cewek yang mungkin menurut dia berkualitas dan sebagainya. Nah, hal inilah yang menyebabkan perempuan tuh lah jadi ilfil duluan ya kan. Betul. Jadi ada juga yang nanya-nanya langsung keluarga, misalnya kayak keluargamu gimana, bercerai atau enggak misalnya. Ya, iya kan hal itu tuh kadang-kadang ya itu tadi karena memang sebagian laki-laki itu memang nyari bibit bobot dan bebet. Tapi kalau misalnya awal-awal kenal langsung nanya seperti itu ya itu tadi nggak nggak apa namanya nggak bagus ya gitu gitu. Kamu pernah nggak sih ditanyain kayak gitu? Pernah banget. Jadi tuh kayak tiba-tiba nanya, orang tua kamu kerja apa gitu. Terus orang tua kamu gimana, keadaannya gimana, pokoknya kayak gitu deh, kayak apa sih gitu kan. Soalnya ya baru kenal. Kalau emang yang udah lama kayak temenan udah lama gitu ya santai-santai aja gitu kan, nanya kayak gitu. Tanpa nanya pun kadang aku kasih tahu gitu. Tapi ini kalau baru kenal tiba-tiba nanya kayak gitu kan, lo siapa? Jadi itu ya guys ya, jadi banyak orang-orang yang mungkin ya itu tadi dari orang yang kelas ke atas itu atau kelas atas itu kadang-kadang ya itu tadi dia nggak mampu untuk berkomunikasi sehingga ketika awal-awal jumpa aja dia udah mengukur kira-kira kita ini selevel atau enggak. Nah, dari pekerjaan ayahnya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya atau ayahnya itu kerjanya bagus dan apa namanya bisa terkategorikan orang-orang yang kaya, berarti dia mau deketin. Sementara untuk orang-orang yang mungkin udah kaya pun hal itu sensitif gitu loh. Hal itu nggak perlu ditanyakan di awal-awal. Apalagi awal banget ketika kalian ingin PDKT sama seseorang. Itulah alasannya kenapa ketika kalian sudah dalam kata arti sudah value-nya udah cukup bagus ya. Dalam kata arti mungkin kalian orang kaya, kalian ganteng, tapi masih sampai detik ini belum dapat pacar. Ya karena itu, karena kalian tuh tidak tahu menempatkan diri gitu loh. Mencari topik-topik yang menarik.
Sehingga ketika kalian memutuskan untuk berbicara dengan hal itu, nah, akhirnya ya itu tadi, itu menjadi menempatkan kalian sebagai cowok yang membosankan. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa sih orang-orang atau cowok-cowok itu bisa bisa membosankan gitu? Kira-kira apa? Apa yang melatar belakangnya yang menurut kamu lah? Yang membosankan. Kalau dalam kajian kami kan menganggap bahwa mereka itu ya karena kemampuan akademiknya, bukan akan akademik secara pengetahuan ya, lebih ke pengetahuan pemahamannya tentang segala hal itu minim. Jadi kayak dia pengetahuannya sempit. Nah, ketika dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya ilmu, dalam kata arti ya, kita bukan berbicara tentang sekolah atau apa, tapi dia nggak gemar untuk belajar, akhirnya yaitu tadi pemahamannya kan sempit, akhirnya yaitu tadi dia nggak punya referensi, nggak punya macam-macam teknik untuk mendekati cewek, akhirnya itu tadi. Nah, akhirnya dia membosankan. Menurut kamu gimana kalau pandangan kamu tentang itu? Menurut aku sih ya jadi kayak apa ya, nanti jadinya kayak awkward gitu nggak sih kalau misalkan emang dianya nggak ada wawasan apapun gitu, maksudnya kayak buat nyari obrolan itu nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus ya kita mau ngobrolin apa gitu, masa hubungan cuma diem-dieman, kirim-kiriman stiker, tanya lagi apa, udah makan belum, malah aku sendiri juga bisa. ya jadi itu ya guys ya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kalian itu masih dikategorikan sebagai laki-laki yang membosankan, berarti itu tadi tugas kalian itu menambah ilmu, menambah pengetahuan. Karena ya itu tadi, ketika kalian punya pengetahuan yang cukup luas, kalian bisa ngobrolin apa aja sama perempuan, sama cewek yang mungkin kalian deketin. Nah, tapi ya itu tadi harus melihat melihat ceweknya dulu. Misalnya cewek kuning sukanya dia make up, berarti kita harus mampu setidaknya mengetahui lah tentang skincare, tentang make up gitu. Nah, sehingga kita bisa berbincang hal-hal yang dia sukai dulu gitu. Sebelum kita berbicara pada konteks yang lebih dalam. Deep talk itu penting, tapi bukan di awal perkenalan. Jadi kalau di awal perkenalan, carilah topik-topik yang dia interest dulu. Dia suka ketika kita bahas itu. Nah, misalnya cewek aku suka nonton, berarti kita berbicara tentang film-film apa nih yang menarik minggu ini gitu-gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita tuh bisa jadian. Karena kalau misalnya kalian itu nggak kayak gitu, ya akhirnya itu tadi, kalian nggak tahu mau ngomongnya apa, karena vocabulary atau kemampuan kalian mengolah kata itu sedikit, pembendaharaan katanya sedikit. Akhirnya yang kalian keluarin ya itu tadi, hal-hal yang bersifat privat. Nah, itu berbahaya gitu. Akhirnya jadi krik-krik, akhirnya awkward, dan yang akhirnya membosankan gitu. Nah, biasanya orang-orang yang membosankan itu lahir karena dia nggak terlalu percaya diri. Kalau menurut kamu itu gimana? Bener nggak? Yang membosankan tuh lahir dengan ya karena dia nggak percaya diri. Karena kenapa dia nggak percaya diri? Kenapa dia awkward? Karena dia nggak percaya diri. Orang-orang percaya diri itu dia mampu untuk berekspresi, mengekspresikan dirinya. Dia nggak perlu, misalnya nih, aku nih, mungkin kalau kalian lihat dari segi fisik, mungkin aku nggak terlalu ganteng seganteng-ganteng cewek mantan-mantan dia misalnya, tapi kemampuan aku untuk bisa berbicara, bisa mendapatkan hati dia, karena aku tuh percaya diri terhadap diri aku memaksimalkan potensiku, aku tuh bisa ngomong, aku tuh bisa bikin dia bahagia gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang dia sendiri sebenarnya sudah mengukur, kayaknya aku tuh nggak pantas deh dapetin kamu. Nah, akhirnya ketika dia mencoba untuk mendekatin kamu, akhirnya dia ngeblank, dia nggak tahu sama sekali kayak mana gini, takut salah, takut ini. Sementara kan kalau aku ketika kenal Sila dari awal pun, itu aku udah langsung nunjukin aku tuh memang ada kekurangan, tapi kekurangan itu nggak pernah aku tampilkan. Aku selalu memunculkan hal-hal yang mungkin menurut aku bisa bikin dia tertarik gitu loh. Nah, ini yang bikin orang-orang yang insecure itu susah kali dapat pacar, yaitu tadi karena dia mendramatisasi mendramatisasi kekurangannya. Misalnya dia jelek misalnya, terus bikin viti-viti tentang bahwa dia itu jelek atau padahal teknologi sekarang udah bikin
filter, udah ada make up, udah ada skincare. Nah, itu upaya untuk kalian tuh memperbaiki diri harusnya, biar kalian itu lebih pede. Tapi sekarang malah orang-orang yang yaitu tadi, orang-orang mendramatisasinya itu sehingga yaitu tadi. Akhirnya ketika dia ngobrol sama cewek, ya itu tadi, dia nggak punya topik yang menarik karena dia sudah mengukur kayaknya aku tuh pasti pasti tolak deh gitu loh. Ya, jadi itu tuh juga apalagi kalau cowok tuh bahasnya selalu menonjolkan apa ya, yang topiknya itu tentang diri dia sendiri gitu. Nah, Itu tuh kayak wah, red flag parah kalau menurut aku tuh. ya benar. Enggak. No, itu sangat membosankan karena dia selalu apa ya, kayak sama aja mentingin diri dia sendiri gitu. Dia lebih bahas pribadi dia. Jadi kalau misalkan kita mau cerita apapun, dia bilang langsung kayak ngajuin diri dia sendiri gitu nggak sih buat diceritain gitu. Oke. Apaan gitu. Nah, jadi bener ya kata Sila ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang membosankan itu karena dia punya apa namanya, bahwa dia itu sebenarnya insecure sama dirinya, akhirnya dia berusaha menutupin itu dengan flexing ya. Jadi ya itu tadi, dia ngerasa bahwa kayaknya semua perempuan itu akan tertarik sama cowok kaya, padahal enggak ya, enggak semua cowok itu enggak semua cewek itu akan tertarik atau langsung tertarik sama cowok kaya. Tergantung yaitu tadi bagaimana dia membawakan, bagaimana dia men-treat cewek ini, bagaimana dia apa namanya, menunculkan citranya gitu loh. Nah, tetapi ya karena itu, karena orang-orang yang insecure, orang yang nggak punya pengetahuan yang luas, akhirnya topik yang dia bahas itu untuk menarik wanita itu dengan cara flexing. Misalnya pas kenal dia langsung tunjukkan boba 3 gitu. Ini bokap aku udah ngasih ini gitu misalnya kayak Jangankan pas first date, pas chatan, maaf ya aku type terus IP baru emang suka kayak gitu. Ya misalnya berarti ya itu tadi ya, jangankan first date, kalau udah lama pun kalau misalnya cowok-cowok yang suka flexing dalam kata arti, apalagi flexingnya itu bukan atas dasar kerja keras dia ya. Nah itu berarti ya itu tadi, beda membanggakan apa namanya, bersyukur atas rahmat yang telah dia upayakan dalam kata arti ya, mungkin dia menunjukkan prestasinya sama orang-orang yang flexing. Betul. Nah flexing itu ya itu tadi, dia nggak ngelakuin sesuatu yang berharga dalam hidupnya, tapi ya mendapatkan itu. Terus kali dia bilang bahwa ini adalah anugerah Tuhan, misalnya ya itu tadi, ada mobil baru gitu. Nah itu yang bikin langsung membosankan ya. Betul. Nah jadi selanjutnya itu sebenarnya ada cowok-cowok yang itu ya, yang flexing itu, atau mungkin orang-orang yang nggak punya pengetahuan terhadap relationship itu, kadang-kadang dia membawakan topik-topik yang mungkin gak disukai cewek, misalnya topik-topik umum gitu, misalnya kayak dia bahas tiba-tiba bahas skripsi, bahas pendidikan, bahas motor. Nah, karena gini ya, cewek itu idealnya dia suka kalau enggak misalnya jalan-jalan, makan, ya berhubungan sama hiburan. Ketika kalian berbicara tentang itu, hanya ingin menunjukkan kalian itu lebih pintar dari cewek, itu ya itu tadi, kalian nggak akan mendapatkan hatinya, malah terlihat kalian itu membosankan. Makanya seringkali orang-orang yang itu tadi ya, orang-orang yang punya pendidikan cukup tinggi terus tuh dia ingin menunjukkan bahwa ya aku loh ini apa namanya, sekolahku tinggi misalnya, terus dia bahas aku skripsi aku gimana dan sebagainya, padahal kan itu topik-topik yang nggak seksi lah untuk perempuan gitu loh. Jadi harusnya yang kalian bahas itu ya tentang jalan-jalan, kira-kira kamu asiknya jalan-jalan di mana gitu, kamu biasanya ngabisin liburan tuh dengan apa. Jadi hal-hal yang menurut dia itu menyenangkan. Nah sedangkan skripsi, pendidikan, motor itu kan hal-hal duniamu, sehingga kalau mau menceritakan dirimu itu nanti ketika dia pengen tahu tentang kamu. Karena cewek itu suka dikasih tahu, tapi di saat dia bertanya, saat dia bener-bener nggak tahu, cewek itu suka bertanya. Gitu. Jadi bukan lagi diem-diem gitu tiba-tiba
dia apa langsung ngasih tahu ini motor ini itu aku mau beli ini nggak bakal tahu tempatnya di mana, naruhnya masangnya di mana juga nggak bakal tahu, nggak bakal nyambung guys. Nah, makanya itu. Jadi itulah yang bikin bahwa kalian sampai sekarang itu jomblo, yaitu tadi kalian tidak mampu untuk intinya itu ya, orang-orang yang membosankan itu akarnya adalah insecure. Kalian sendiri nggak percaya diri terhadap diri kalian sendiri. Kalian nggak percaya bahwa kalian tuh nggak akan dapat seseorang yang kalian benar-benar cinta dan mencintai kalian. Nah, karena seperti itu akhirnya muncul hal-hal yang negatif-negatif. Nah, karena negatif-negatif itu berada di diri kalian, maka cewek itu tuh dia punya sensor ya, dia tahu kayak cewek ini cowok ini positif, cowok ini negatif gitu. Jadi kalau misalnya kalian sendiri udah nggak yakin sama diri kalian, maka itu nggak akan baik untuk hubungan kalian ke depan gitu loh. Kalau kamu pribadi, kalau misalnya nih ada orang yang berupaya buat deketin kamu, tapi ya itu tadi dia dengan cara yang membosankan, itu mungkin gak sih kamu bisa jadian sama dia? Enggak. Iya ya. Nggak bakal, karena cewek tuh dari mulai chatting itu kalau dia ngerasa nggak ada feel itu nggak bakal berlanjut. Iya ya. Jadi itu ya guys ya. Jadi first impression atau pertemuan pertama itu hal yang sangat menentukan apakah kalian itu bisa jadi pasangan dia atau enggak, sehingga harus benar-benar dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Yaitu tadi mulai dari harus memiliki edukasi atau ilmu pengetahuan tentang relationship, harus belajar banyak hal agar kalian bisa membuka topik-topik menarik, harus tahu apa yang sebenarnya yang dibutuhkan cewek, apa yang sebenarnya yang disukai cewek gitu-gitu. Jangan menggunakan sudut pandang kalian untuk mendapatkan cewek, tapi harus menggunakan sudut pandang cewek untuk mendapatkan dia. Kan kita ini tujuannya menaklukkan hati dia. Namanya penaklukan itu ya harus pakai strategi yang kira-kira bisa melumpuhkan dia, bukan menurut kita bisa melumpuhkan dia gitu loh. Yang terakhir adalah jangan sampai kalian itu menutup insecure kalian itu dengan cara flexing, karena flexing itu tuh nggak akan membuat kalian itu lebih baik. Nah, hal itu hanya apa ya, hanya membuat kalian itu citra kalian itu ya benar-benar kalian itu insecure gitu loh. Oke, ada tambahan nggak? Dan ada satu lagi, saat first date atau baru-baru kenal tuh usahain jangan oversharing. Oversharing tentang apapun itu, kayak misal tiba-tiba ngasih tahu mantan aku ini nih namanya ini akunnya kayak gitu, terus yang DM aku kayak gini nih kayak gitu. Jangan, karena nanti bisa ya benar-benar sulit lah pokoknya. Kalau masih awal-awal tuh jangan terlalu banyak cerita apapun, apalagi tentang ya benar-benar. Jadi ya itu tadi kayak apalah, jangan terlalu oversharing itu ya berarti kalian tuh nggak perlu harus memberitahu apapun tentang dia terlalu dalam, nggak perlu mengetahui dia terlalu dalam. Jadi ya sudah, santai-santai aja, cari perbincangan-perbincangan yang asik saja, karena tujuan utamanya adalah bikin dia interest. Nah, untuk bikin dia interest kalian harus bikin dia nyaman. Nah, ketika dia sudah nyaman, kalian sudah bisa duduk bareng, kalian sudah sudah bisa ngobrol-ngobrol sama dia, dia sudah menunjukkan senyumnya. Nah, itu nanti perlahan-perlahan baru kita harus, ya itu tadi, karena kita upayanya untuk mengetahui dia lebih dalam sampai memutuskan kita ini menjadi pasangan hidup atau enggak, ya kita harus tahu. Tetapi jangan di awal-awal, harus ada prosesnya. Kadang-kadang ya itu tadi, laki-laki itu tidak mampu untuk menunggu. Jadi laki-laki itu makhluk yang paling susah nunggu sebenarnya, karena ya itu tadi, dia pingin satset, kalau mau enggak gitu loh. Nah, harus tahu dari awal sampai akhir langsung, padahal enggak kayak gitu. Wanita itu enggak bisa seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian belum tahu dunia ini, ya makanya harus belajar dulu lah. Karena kalau nggak tahu, kalian akan kebingungan, kok bisa aku tuh udah kaya, ganteng, menarik, dan kayak udahnya aku tuh udah inilah, udah terkenal juga gitu, banyak yang tahu gitu loh, bukan orang-orang yang nggak tahu sama sekali. Tapi kenapa ya sampai sekarang tuh belum dapat pacar? Ya alasannya itu, kalian tuh nggak punya pengetahuan tentang relationship. Nah, oke, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya, karena memang kami hanya memberikan informasi-informasi yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang-orang banyak. Nah, sehingga kalau misalnya kalian belum tahu tentang ini, ya syukur. Kalau udah tahu ya mungkin ya bagus juga ya. Berarti kalian udah dapat pacar sekarang. Oke, itu saja. Ketemu lagi kita kapan-kapan. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.